Ketua Parlemen Iran baru saja mengakui hal yang selama ini tak pernah diungkap rezim tersebut. Iran hanya bisa bertahan dengan memulai perang Teluk Persia yang lebih besar. Itu bukan ancaman, melainkan pengakuan. Para pemimpin tahu bahwa rakyat mereka sendiri ingin mereka pergi. Itulah sebabnya Presiden Iran sekarang mengancam akan melakukan perang habis-habisan terhadap negara manapun yang mengejar pemimpin tertinggi. Berikut detailnya, silakan dengarkan. Timur Tengah tetap tegang di tengah memanasnya perang kata-kata antara Amerika Serikat dan Iran. Akhir pekan lalu, pemimpin tertinggi Iran di Teheran mengkritik Presiden dan Amerika Serikat. Para hadirin berteriak, mati untuk Amerika dan Israel. Pernyataan itu disiarkan media negara muncul setelah sejumlah ekspos di mana ia keliru menuduh Amerika Serikat mengatur pembunuhan massal dan kekacauan di Iran. Di Khususiyat Al-Infati. Dalam pemberontakan ini, Presiden Amerika Serikat langsung turun tangan, membuat pernyataan pribadi dan mengeluarkan ancaman. Dia mendukung para penghasut untuk terus maju. Dia mengirim pesan dari Amerika Serikat kepada orang-orang yang akan saya jelaskan nanti, menyuruh mereka untuk maju dan tidak takut. Dan pada hari Minggu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian memperingatkan bahwa setiap agresi terhadap pemimpin tertinggi akan dianggap sebagai perang total. Presiden Trump menanggapi dengan mengatakan kepada Politico bahwa saatnya mencari kepemimpinan baru di Iran. Israel meningkatkan kesiagaan militernya menghadapi kemungkinan aksi Amerika Serikat terhadap Iran. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berbicara di parlemen negara itu pada hari Senin, mengatakan hal ini. Jika Iran menyerang kami akan merespons dengan kekuatan yang belum pernah mereka alami. Masa depan Iran tidak bisa diprediksi, tapi satu hal jelas. Apapun yang terjadi, Iran takkan seperti dulu. Berikut pesan dari Ketua Parlemen Iran. Kami sadar menghadapi perang perubahan rezim dan hanya bisa menang jika ancaman kami dianggap kredibel. Bahwa selama perang 12 hari meskipun sudah siap, tidak mendapat kesempatan untuk dilakukan perang atrisi yang secara geografis meluas dan berfokus pada pasar energi Teluk Persia dengan kekuatan tembakan rudal yang terus meningkat, berlangsung setidaknya selama beberapa bulan. Dia ingin menyerang negara-negara yang baru, membujuk Gedung Putih membatalkan serangan ke Iran. Ketika sebuah pemerintah mengatakan, satu-satunya cara mereka bertahan adalah perang, mereka sedang memberitahu Anda bahwa mereka sedang kalah. Mereka tidak menunjukkan kekuatan, mereka menunjukkan keputusasaan. Saat rezim itu mengancam dunia di Iran, hal lain pun terjadi. Perlawanan tetap hidup dan menemukan cara baru untuk melawan. Internet mati lebih dari 12 hari rezim mengira semua orang sudah dibungkam. Namun minggu itu, warga Iran menyalakan televisi dan menyaksikan sesuatu yang pasti tak disetujui Ayatollah. Peretas membobol beberapa saluran televisi pemerintah Iran, bukan hanya satu saluran. Saat pemirsa mengganti saluran untuk menghindari pesan itu, mereka sadar pesan tersebut muncul di semua layar. Rezim Islam runtuh, hidup Iran, mati sang diktator, perempuan, hidup, kebebasan. Lalu muncul pesan dari Raja Pahlavi, putra mantan Syah. Tentara dan pasukan keamanan mundur, berhenti menembaki rakyat, dan lawan rezim. Kami tidak tahu seberapa luas hal ini karena pemadaman internet menghambat verifikasi. Fakta bahwa ini terjadi menunjukkan rezim tak sepenuhnya mengendalikan situasi. Meski internet mati, oposisi tetap bisa menjangkau masyarakat dan menyampaikan pesan yang dulu menjatuhkan Syah pada 1979. Dan bicara soal tahun 1979, apa yang terjadi sekarang sangat mirip dengan apa yang terjadi saat itu. Bahkan rezim pun mengetahuinya. Inilah hal yang paling ditakuti oleh Ayatollah. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kalau kalian bisa luangkan waktu sebentar untuk menekan tombol subscribe di bawah, itu sangat membantu kami dalam algoritma. Sekarang, begini cara Syah benar-benar jatuh. Pertama, terjadi unjuk rasa, pasukan keamanan menewaskan beberapa demonstran, lalu protes mereda dan semua orang percaya bahwa semuanya sudah berakhir. Pemakaman pun tiba, keluarga berkumpul berduka. Kesedihan menjadi kemarahan, pemakaman berubah jadi protes. Lebih banyak kematian, pemakaman, dan protes. Siklus ini berulang lebih dari setahun hingga Syah terpaksa melarikan diri dari negara itu. Sekarang, penting untuk menunjukkan bahwa pembunuhan pada saat itu
Tidak sebesar apa yang baru saja terjadi, tapi polanya itu identik. Dalam peringatan untuk pengunjuk rasa yang baru tewas, pelayat mengibarkan bendera singa dan matahari. Itu bendera resmi Iran sebelum Revolusi 1979, kini menjadi simbol keinginan rakyat Iran untuk kembali. Rezim sadar pemakaman berbahaya, jadi mereka meminta uang pada keluarga untuk mengembalikan jenazah. Karena itu, keluarga dipaksa menandatangani kontrak berisi janji tidak mengadakan pemakaman umum atau menerima tamu dari luar. Mereka mencoba memutus siklus itu sebelum dimulai, tapi kamu tidak bisa mengubur 16.000 orang secara diam-diam. Dan tentang angka-angka itu, rezim mulai sadar harus mengakui jumlah korban yang mereka bunuh, sehingga pengakuan dilakukan bertahap. Hingga hari Minggu, pejabat Iran sendiri telah mengakui bahwa mereka telah membunuh setidaknya 5.000 orang. Itu angka yang mereka sebutkan secara terbuka untuk saat ini, meski perkiraan independen menyebut jumlahnya jauh lebih tinggi. CBS News menyebut hampir 20.000. The Sunday Times sekitar 18.000. Namun semua sepakat jumlahnya di atas 10.000. Yang pasti, kita mungkin tidak akan pernah mendapatkan jumlah pasti, tapi satu hal yang jelas. Ini adalah pembantaian massal terhadap warga sipil terbesar yang pernah kita saksikan dalam sejarah baru-baru ini. Bukan hanya jurnalis yang menyatakan hal ini. Berikut pendapat pensiunan Jenderal Amerika Serikat David Petraeus soal kejadian dan ketahanan rezim tersebut. Dengarkan, jika rezim menanggapi protes nasional dengan pembunuhan massal dan kekejaman sistematis, apakah itu tanda percaya diri atau ketakutan? Apa kesimpulan Anda soal kohesi di tingkat atas rezim Teheran? Menurut saya, itu menunjukkan ketakutan besar. Pertanyaan soal kemampuan rezim mempertahankan situasi ini. Ini mungkin menandakan kesadaran bahwa mereka telah gagal dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, dan beberapa hal lainnya. Dan ini menandakan rasa yang sangat besar bahwa rezim benar-benar terancam. Saat ini rezim tersebut lebih terancam daripada mungkin sejak Perang Iran-Irak. Ini jelas lebih tertekan dibanding sebelumnya. Anda tahu, Anda bisa menyebutkan semua demonstrasi yang berbeda hanya dalam 1 dekade terakhir atau lebih, dan ini jelas yang paling signifikan. Meskipun saya harus mencatat sejak awal bahwa tampaknya rezim akan mampu meredam ini. Tapi saya juga ingin menyampaikan bahwa tindakan rezim ini tidak bisa dipertahankan. Anda tidak bisa mempertahankan ini. Banyak pasukan keamanan mengepung milisi, polisi dari berbagai jenis. Pengawal revolusi, Korps Tentara Nasional Indonesia AD, Angkatan Laut, Angkatan Udara Marinir, unsur keamanan lainnya. Anda tidak bisa seaktif ini bersama mereka di setiap desa, kota, dan wilayah. Cara mereka selama ini dan sekali lagi terus melakukannya seiring waktu. Pertanyaannya seperti biasa adalah berapa lama waktunya, apa yang akan terjadi selanjutnya, dan sebagainya. Dan mungkin kita bisa membahas itu sekarang. Hal mengejutkan, kita tahu siapa perancang penindasan dan pemberi perintah pembantaian massal. Namanya Ali Larizani, mantan pejabat rezim yang kini menjabat sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi. Ia adalah arsitek peristiwa 8 dan 9 Januari serta mempelajari model dari lapangan Tiananmen. Larizani mempelajari cara Deng Xiaoping menumpas protes 1989 di Tiongkok. Strateginya sederhana, bunuh para pembangkang, teror secara brutal penduduk agar bungkam, lalu buka ekonomi secukupnya untuk tetap berkuasa. Itu yang coba dilakukan rezim Iran. Riset seperti Tiananmen sekarang. Larizani menyebut ia harus melakukannya karena yakin rezim Islam adalah masa depan yang layak untuk rakyat Iran. Dia yakin cara memerintah Iran saat ini sudah yang terbaik. Ironisnya, keluarganya sendiri justru tidak tinggal di Iran. Putrinya tinggal di sini, di Amerika Serikat dengan visa. Dan inilah alasan mengapa para aktivis sekarang meminta otoritas Amerika Serikat
untuk mendeportasi kerabat semua pejabat tinggi Iran yang tinggal di Amerika Serikat. Pikirkanlah, tokoh rezim ini rutin meneriakkan mati untuk Amerika dan memerintahkan pembunuhan pengunjuk rasa pro kebebasan. Mereka bahkan mengirim anak-anaknya tinggal di barat, meski mengaku membenci negara-negara itu. Hal yang sama juga terjadi pada para elit Rusia. Mereka tampil di televisi pemerintah membicarakan betapa berbahayanya NATO, betapa jahatnya Barat. Sementara itu, anak-anak mereka tinggal di London, Paris, dan New York, menikmati perlindungan NATO yang menurut Rusia berbahaya. Para penguasa rezim ini tidak benar-benar percaya pada propaganda mereka, hanya menggunakannya untuk mengendalikan orang yang mempercayainya. Dan sementara para pejabat rezim melindungi keluarga mereka di luar negeri, penindasan di dalam Iran tidak melambat. Kepala polisi Iran baru saja mengeluarkan ultimatum. Para pengunjuk rasa diberi waktu 3 hari untuk menyerahkan diri. Jika mereka menyerahkan diri, mereka akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Jika mereka tidak melakukannya, rezim akan bertindak keras. Sekarang kita semua tahu apa arti keras itu. Pemimpin tertinggi menyatakan semua pengunjuk rasa di Iran sebagai musuh Tuhan, yang berarti hukuman mati otomatis tanpa pengadilan atau banding. Rezim takut kehilangan kekuasaan, sehingga mereka membantai siapapun yang dianggap ancaman. Salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tanpa korban manusia atau tentara Rusia dalam videonya. YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Dalam seminggu terakhir, 4 video kami didemonetisasi oleh YouTube. Menayangkan serangan drone atau rekaman garis depan dianggap tidak ramah pengiklan, sehingga video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan dari peperangan modern. Dan inilah perang yang sedang dihadapi dan coba untuk bertahan oleh orang-orang Ukraina. Kami percaya penting untuk meliput semua ini, sehingga kami meluncurkan Basics Insider. Kami membangunnya dari awal tanpa batasan. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan kami, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Selain itu, kami juga tidak menayangkan iklan apapun di situs tersebut. Dengan cara itu, kami tidak perlu menyensor diri sendiri hanya karena pengiklan tidak senang dengan apa yang kami liput. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan. Kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jika Anda tertarik dengan liputan seperti ini, ingin menonton video tanpa sensor dan konten bonus, gabung di basicsinsider.com karena tidak semua bisa kami unggah di YouTube. Klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR di layar. Bergabunglah untuk menonton semua konten yang sudah dan akan kami unggah. Selain itu, Anda juga akan mendukung liputan kami dan mendukung channel kami, jadi terima kasih banyak. Nama saya Sam dan sampai jumpa di video berikutnya.